Halo guys, jumpa lagi dengan aku Yahya dari tim Yuto YGO. Oke, di video kali ini aku mau mereview meta game OCG 2022 bulan April di tanggal 23. Jadi meta game kali ini dirangkum dari 122 deck yang tampil di 28 turnamen yang diadakan di Jepang, Cina Daratan, dan Vietnam saat 2-20 April 2022. Jadi 1 bulan April kemarin. Ya, ini kan udah akhir bulan ya. Oke, langsung aja ke meta game breakdown-nya. Oke. Jadi yang paling banyak itu Branded Despia di 13,9%. Posisi kedua ada Floowanderis, kemudian Tenyi. Ini bukan Tenyi sih menurutku, ini kayaknya kalau di TCG ini yang kita sebut best. Kalau di sana sebenarnya kayak apa ya, Synchro Good Stuff, Auradon, Haki Turbo, kayaknya Haki Turbo deh, lebih ke situ. Terus Drytron, Drytron masih OP di OCG. Banyak yang pakai 9% lah, hampir 10. Tipis-tipis ya guys jaraknya. Yang paling besar cuma Branded Despia dengan plus 3%, hampir 3% dari Floowanderis. Kemudian Mr. Rune, asik Mr. Rune. Kemudian Tribrigade Lirus masih ada yang pakai di OCG. Adventure Virtual World, VW Adventure. Adventure di OCG kan tinggal limit semua ya. Jadi nggak begitu kerasa sih. Tapi di VW lumayan bisa kepake karena Sensen waktu nyerang bisa balikin siapa tuh namanya, Water Enchantress ke kuburan, jadi bisa dipakai lagi. Terus si Fairy Tail Snow bisa banish misal Raid buat dibalikin ke deck sama Nyan, jadi lumayan sinergi kalau menurutku. Terus Branded Eldritch, sebenarnya cuma Eldritch plus branded aja buat engine-nya, ini dikit brandednya yang dimasukin ke Eldritch. Tenyi Sword Soul masih cukup bagus sih performanya. Therion, aku masih belum begitu paham Therion guys, tapi lumayan banyak, 33%. Kemudian ordernya lebih dari 26%, 32. 1/3 kurang. Hampir sepertiga. Oke, jadi detailnya 17 Branded Despia. Branded Despia pure ya. Oh, ada 6 Branded Despia yang pure. Udah bilang kan pure bagus. 6 Dinomorphia Branded Despia. Wah, ini temanku Ajis seneng nih denger ini. Dia user di Dinomorphia, tapi masih belum di TCG kan masih belum ada siapa tuh yang dinonya yang besar tuh, lupa aku namanya. Soalnya di TCG belum rilis. Dan aku belum banyak main sama Dinomorphia. Kalau tapi yang TCG udah sering main sama temanku itu. Kemudian 4 Adventure Branded Despia. Kenapa memaksakan Adventure di Branded Despia? Padahal pure aja udah bagus. Dan kalau masih semi, aku masih bisa mikir buat dimasukin buat engine-nya branded buat lindungi dari entrap. Tapi kalau udah limit loh, kan semacam Faithful break, Dracobag break, Wandering Griffon break. Cuma 2 loh dari 5 kartu branded. Dari 5 kartu adventure yang benar-benar kepake cuma Raid sama Water Enchantress-nya. Jadi yang 3 ini kalau ketarik break, sayang banget loh. Perbandingannya kurang menurutku. Terus 1 Despia Hero Branded Despia, 1 Destiny Hero Branded Despia. Kayak gimana build-nya ini ya? Kalau cuma DP doang nggak bisa sih harusnya. Oh, kayaknya ini Destiny Hero dengan engine Branded Despia, kayaknya gitu. Kemungkinan ya. Terus 14 Floowanderis pure. Wah, ini kalau udah lempar Dimension Shifter udah auto win kecuali lawan branded. Soalnya Lubellion bisa hindarin itu. 14 loh, banyak loh. Cuma selisih 3 dari Branded Despia. Kemudian 13 Tenyi, 1 doang selisihnya sama Floowanderis. 7 Rose Dragon Adventure Tenyi, ya kan? Rose Dragon Adventure Tenyi. 4 Pang Adventure Tenyi, ini lebih konsis sih yang 4. Ya, yang Pang ini. Pang bagus lah di OCG udah ada Dianot. 1 Adventure Tenyi. Oke, 1 Pang Tenyi. Pang Tenyi
Bedanya cuma nggak pakai adventure. Ya adventure cuma kalau ketarik bagus, enggak ya nggak apa-apa sih, soalnya kan limit. Dia itu tadi 5 kartu yang kepake 2. 11 Drytron. Drytronnya pure. 6 Mister Rune. 3 Mister Rune pure, 2 Invoker, 1 Pang Mister Rune. Aku masih belum begitu paham mainnya Mister Rune, guys. Tapi kayaknya sih bagus gambarnya. 6 Tri Brigade Lirius, aku udah tahu nih performanya cukup bagus. Di TCG juga walaupun kena sebagian Liriusnya tapi masih bisa dipakai. Apalagi kalau menurutku sih bagusan Tri Brigade Albas di TCG. Kemarin di beberapa komentator Dueling Book aku sempat lihat Tri Brigade Albas Tri Brigade Branded cukup bagus. Menurutku ya ini, guys. Terus ada 4 Adventure VW. Ya, ini synergy sih, aku bisa ngerti kenapa ada 4 di sini. 4 branded Eldritch. Ini sih Eldritch pakai engine branded gitu doang. 4 Tenyis Wurzel. Wah, ini deku ini, guys. Tenyis Wurzel. Di OCG masih strong loh padahal. Kenapa yang pakai dikit? Bagus loh, Wurzel. Kalau di TCG kan nggak punya siapa namanya? Protoss. Kalau di OCG masih punya loh, Summon Protoss auto win kalau ketemu branded Despia. 4 Therion. 3 Pang Therion, 1 Destiny Hero branded Therion. Aku masih begitu paham jadi gak mau banyak komentar aja. 3 Adamantipator, 2 Grace Pang Adamanci, 1 Bril Adamanci. Yoga, ajarin aku buat main Adamantipator. 3 Marincess. Ini kayaknya udah ada supportnya yang baru itu ya. Aku juga belum tahu Marincess. 3 Salaman Grid. Salat sih kayaknya selalu ada deh ini. 3 Sado, 2 Grace bagus nih. Grace Invoker Shadow, 1 Invoker Shadow. Invoker Shadow juga bagus kayak TCG kan ini. 3 Striker. Di OCG pada Striker pincang banget loh guys. Satu siapa namanya itu? Kagari. Susah kan buat looping engage-nya walaupun 2. Tapi ya lumayan lah. Aku nggak begitu paham banget meta OCG jadi nggak mau banyak komentar deh guys. 2 Therion Skystriker, 1 Skylo. Oh ini yang mungkin Therionnya. Kalau ada Therion di field terus nge-equip kan spellnya Striker pasti bisa main. Kenapa nggak mending Mister Rune Striker aja? Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Lalu 3 Tri Brigade, 1 Tri Brigade, 1 Adventure Tri Brigade, 1 Grace Tri Brigade. Oke. 2 Evil Twin lumayan, 2 Labirin mantep, 2 Labirin. Labirin tuh yang brutal itu kan guys. Silver Labirin bagus, gambarnya cakep banget. 2 Madoce, oke, ini pasti Rio yang main nih guys. 2 Pang Pike. Ya, PK masih pakai PK sakit sih di OCG cuma 1 kantong skill. 2 Umi deh, apa ini Umi? 2 Umi. 1 Alter guys, 1 Adventure 3 Axis. Wah, ini bagus padahal di TCG guys. Soalnya Adventure masih 3. 1 Dinomorphia branded. Wow, menarik. Bisa nih Jis, coba Jis bikin Jis. 1 branded Dragon Maid. Oke kan Dragon Maid juga fusion ya, bagus. Aku pengen build Dragon Maid tapi agak mahal. sabar. 1 Hero, 1 Magician, 1 Numeron, 1 Orcus, 1 True King Dino, 1 Zefra, 1 Ethnister. Ini random sih, tapi selalu ada kayak gini. Brand Despia, oke. Gomiga melalui win 7 in 1 finish. Dari 7 turnamen ya kan, dia juara 1 dan finish second dan dapat 2 in 71 Galatoro Wish Head 26. 26 tim mau pakai yang tim janjian di komen itu. Di nomor VA branded Despia adalah Despia Despia yang saat ini sedang trending. Menggunakan sedikit di nomor VA package. 3 Theresia, 3 Frenzy yang trapnya ya kan. Ya jelas lah. Main deck. Jadi 6 starter. Theresia buat set Frenzy seharusnya. Dan 2 di nomor VA Steel Bergia, ini fusion yang baru kan ya. 1 Kentragina fusionnya, 1 Rexstrom ini yang baru juga. Aku masih belum begitu paham efeknya. Yang dipakai 3 doang loh engine-nya. 3, 6 kayaknya lah 8 di main deck. Ya ini buat gantiin Adventure bagus kayaknya.
Frenzy digunakan buat Fusion Summon Kentragina. Lalu banis Frenzy dari kuburan untuk copy Fusion di nomor VR Extreme. Jadi Frenzy pay half tinggal 4000. Kentragina pay half lagi buat panggil Rexstrom tinggal 2000 Rexstrom. 8 8000. Jadi Kentragina 4000. Kentragina bayar lagi tinggal 2000. Copy efek photograph and copy the effect of Fusion Summon di Rexstrom ya. Terus Rexstrom mungkin Rexstrom aku belum baca, tapi setahu aku skill drain atau Rexstrom pay lagi 1000 tinggal 1000 lalu aktif. Nah Rexstrom nanti buat lawan nggak bisa aktifin efek monster yang mereka kontrol dengan attack lebih atau sepadan dengan life point tersebut. 1000 ini ya guys kayaknya. Nanti coba aku baca-baca Frenzy ya, Frenzy Rexstromnya. Dynamite Teresa bisa digunakan untuk set Frenzy ya. Ya 6 kartunya tadi Frenzy 3, Teresa 3 itu starter. Brandespia punya 8 starter. Bener sih. Brandespia punya 8. 3 Luber, 3 Blade Fusion, 2 opening semi sekarang ya. Ini 8. Kalau Prosperity dihitung bisa jadi 16 starter di 40 deck. Lumayan, konsisten banget. Membuat deck ini cukup konsisten untuk dimainkan. Nah ini decknya. 1 Ad Libitum, 3 Aluba, 1 Tragedius, lagi 1 aja ya, soalnya di looping ya, dibalikin pakai Lullaby. 1 komedi masih dipakai loh. Buat proteksi sih bisa sebenarnya, tapi kan harus di-add ya. 2 Albas, Fallen of Albasnya malah 2. Lalu ini siapa namanya tadi? Terezianya 3, ini starter kan. Maxi 3, Blossom 3, Ghost Bill 1 ini buat lawan Bandit in Red mungkin ya. Veiler, bawa Veiler buat keluarin Albion mungkin. 3 Blade Fusion, 2 opening, 2 in red masih 2, Prosperity 2. Konsistensi sih, tapi aku nggak suka pakai gini kan. 2 collet buat ya kalau di OJ kan wajib buat ngehandle Maxi. Jadi collet 2 wajib, crossal 1 wajib. Ini starter juga loh. Iya, ini starter juga. Buat dam tragedi buat ambil Aluba. Atau dam komedi buat proteksi Lullaby kita dari Veiler dan Imp dan lain-lain. Bawa 1 Branded Exile. Ini buat fusion pakai monster lawan kan. Buat nyuri bisa mungkin. Aku masih belum baca full efeknya Exile. Tapi kemarin waktu rilis sempat baca dikit gitu. Ini buat burn lawan sekaligus buat material fusion kayaknya. Ini Kentragina, 2 Mirror Jet, 2 Lullaby, 2 Albion, 2 Predaplan Dragos Tapelia. Oh pakai ininya 1, Masquerade-nya. Burn-nya cuma 1, kayaknya cuma buat nyicil aja ini. Oh masih pakai ini loh. Si Quaretis. Ini yang baru di Indonesia nggak paham. Oh bawahnya 1 si Chimera. Soalnya bisa dibalikin sih ke deck sama ini Lullaby. Lalu side decknya ada siapa namanya ini? Necrobolt Banshee. Bagus ini buat lawan Flonderis. Flonderis kan deck nomor 2 kan kualitasnya. Jadi banyak dipakai. Harus Linyet bis kan dia. Buat lawan Tri-Brigade, buat lawan Sword Soul. Sakit ini. Didam aja pakai Branded Fusion. Dark kan? Ini biru 2, 3 draw, 1 Ghost Bear, 1 Veiler, 2 nomor, 2 Lightning Storm. Kenapa nggak mending Twin atau Cosmic Lightning Storm atau Evenly? Entahlah, ini pilihan dia. Mungkin metanya lagi sesuai. Aku nggak begitu tahu bener sih guys. Nggak bawa Retribute. Padahal kalau kena ini sakit loh, apa namanya ini? Oh tapi kan dia bawa ini Cross Out. Tapi 1 sama sih. Terus 1 Retribute 1. Kalau kena ini soalnya branded die. Gak bisa fusion. Surso die. Lalu apa lagi yang die? Tiny Good Stuff die. Oke gitu. Lumayan. Flandris Uron 611 dari 8 game kan ini. Di luar bay ya. Dan dapat juara kedua. Oh tadi juara 1 ya. 7-1 loh, gila. Iya. 7-1 dan finish juara 2. Oh juara 2 juga.
di Lotus Cup yang diadakan 64 partisipannya, 64 lumayan. Oh, dia menggunakan 3 Twin Twister di side deck. Beberapa branded deck menggunakan Necroworld Banshee ya dan Zombie World di side decks untuk melawan Flounderis. Emang sangat efektif. Opponent akan mengaktifkan Banshee di chain ketika Flounderis monster efek. Jadi Banshee-nya waktu didam nggak langsung efek buat masang siapa namanya? Zombie World. Tapi nunggu lawan normal summon sesuatu atau aktif sesuatu baru Banshee efek buat masang. Biar nggak bisa kena Lightning Storm. Makanya Flounderis di sini bawa Twin Twister biar bisa hindarin itu. Jadi Lightning Storm bakal nggak kepake. Twin Twister lebih bagus. Di nomor Frenzy dan Flounderis The Dreaming Tone dapat aktif hanya saat di main phase. Oh, jadi Twin Twister Twin Twister langsung aktif. Cost target 2 buat hancurin Frenzy sama Dreaming Town. Soalnya cuma bisa aktif di main phase. Lumayan, Twin Twister bagus. Oke, ini decklistnya guys. 1 Empen, 2 Raiza. Wah, Raizanya 2 loh. Ya, tapi kalau yang paling konsis emang 3 tribute sama monster sih. Tapi kok Raiza ya? Ya nggak apalah. Aku juga bukan user Flounderis jadi nggak begitu paham. Cuma tahu dari temanku yang main aja. 3 Robina jelas, 3 Eagle jelas. Ini siapa namanya? Ini Tukan. Ini aku nggak begitu hafal. R3, R3 kayak gitu. Wah, kalau punya ini auto win ini, lempar di stand pace langsung lawan bisa gerak. 3 Maxi, 3 As. Ini adventure ya? Ya, adventurer. Ini kalau nggak salah namanya map. Ini POD. Wah, kan singkatnya berapa tuh starternya, gila banyak. Extravagant 21. Kenapa nggak 2? Memang limit ya? Aku nggak begitu hafal bandisnya OCG guys. 3 Imper, 1 trapnya, 1 ini. Oke, sangat standar. Ekstranya nggak penting, cuma buat dam aja nih kayaknya. Oh, side decknya bawa ini mungkin buat first. Kalau Raiza kan buat first second bagus. Ini nanti dimasukin. Tapi ini agak aneh sih lihat APK Vian di side deck. 2 nih biru, emang nggak bentrok ya? Boleh sih waktu dapat second masuk ini biru. 1 siapa namanya ini? Token collector. Emang bisa di dam ya? Atau harus di hard draw? Kalau di hard draw cuma bawa 1. Kalau ini kan bisa di add. Token collector emang bisa nggak dam? 3 twin, 2 cold. Masuk side deck kalau guys. 2 lagi. Daku nomor 1 doang, emang bakal ketarik. Duster ini kalau Vader Stormblast apa namanya lupa guys. Pokoknya buat stun lawan 1 giliran. Aktif ini auto win sih harusnya ya. Kita lanjut ke Tenyi. Yang pakai Yoshida namanya 601 dan dapat first place di Tayo CS. Tapi 2 vs 2. 15 tim, 32 partisipan. Pang Adventure adalah adventure yang baru. Pangnya sih yang bagus. Jadi Pang Adventure lagi gantiin posisinya Pang Adventure Tenyi lagi populer daripada Tenyi Adventure yang dulu. Deck ini menggunakan small engine, sedikit engine dari Pang, yaitu 3 Noh. Wih, Fox Sutunya 3. Gedean 1 buat ending kan ini. 1 Dianot yang monster ribbon kalau nggak salah ya. Lalu Zaamin 2, kok nggak 3 sekali ya. Dan 2 ETL, padahal ETL di OCG masih semi ya. TCG harusnya waktu Dianot rilis, nanti bakal gila harganya Dianot Fox itunya. Lalu akan meningkatkan kecepatan memanggil makeup atau Beast Oleon. While also increasing makeup Oleon to 3 and Jet Synchron to 2. Wow, jadi naikin jumlah Oleonnya bawa 3 sekarang, gila. Jadi pas 3 sama Oleon, link atau sinkron hingga token, ya sih bisa. Tokennya bisa dipakai. Dan Jet Synchron jadi 2. Lumayan. Engine Pang ini bisa dibuka buat open Cherubin. Lumayan sih, cost-nya nanti kan. Ya, si Engine Pang itu one card Cherubin sebenarnya. Bisa cost buat lempar Incantress ke kuburan. Jadi adventure-nya cuma butuh 1 ETL atau 1 Zaamin. Jadi siapa namanya, si
Wandering Gryphon bisa lindungin dari hand trap waktu kita main Haki atau Auroradon combo. Oke, decklistnya 3 Foxitune, 1 Ogre, 1 Dianor, 2 Zamin. Ini agak aneh sih, 2 Zamin. Kan pakai 3 sekalian. Gak usah pakai Ogre. 1 Griffon Rider, ini gak tahu namanya, tapi kayaknya ini cuma level 7 extender. 1 Water Enchantress, 1 Protoss, 2 Visuda, 1 Asuna, 1 Adara, engine-nya Tank-nya cuma 4 loh, kok namanya deck Tank. 1 Long Yuan, kok nggak pakai Taiya ya? Kalau di TCG pakai Taiya. Ini prefer pakai Moye. 2 Yazi, siapa namanya? Albaxia? Bukan, siapa lupa guys. 1 level 7 ini namanya Destrudo. Wah, 3 Oleon, 2 Jet Synchron, 3 As. Hand trap-nya cuma 3 As. Doang, full combo ya guys. Lumayan full combo. Ini sih Haki Turbo ini guys. Yang standarnya Denlong gak ada di TCG, ini nggak bisa ya ditiru di TCG. Barono Cheng Ying, standar sebenarnya. Ini hebat karena ya meta di OCG aja hebatnya. Di TCG beda banget buildnya. Sideknya ada Lancea Maxi, tapi OCG meta ini bisa jadiin referensi buat meta sekitar 3-6 bulan ke depan lah, bisa buat referensi. Nah ini Droplet Retribute masuk ke sini. Lalu Drytron, wah ini Drytron di Master 2 barusan kena kan guys. Yang agak kerasa di Drytron. Unagin 62 dan dapat 4 posisi keempat dari 64 partisipan, lumayan berat gamenya. Drytron lebih bagus menggunakan Droplet. Karena efek Drytron masih bisa digunakan di kuburan walaupun monsternya udah di cost bisa naik lagi. Double nomor cukup bagus melawan meta saat ini. Untuk deck kita bisa melawan Droplet. Untuk aktivasinya sebagai cost for a deck that could not afford the... Ya, jadi deck yang nggak bisa minus banyak EVB kan pakai Droplet nggak begitu bagus, soalnya EVB butuh banyak kartu di hand. Mending pakai Double nomor. Soalnya nggak ada kayak Calamities yang perlu dilempar pas main pace gitu, nggak ada. Semuanya bisa dilawan pakai pas di main pace. Jadi Double nomor lebih hemat. Cuma kelebihannya Droplet kan bisa di set ya, beda sama Double nomor. 41 ya? Berapa nih jumlahnya? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41. Gila. Wah, 3 Benton ini indah sekali sih. 1 siapa yang lupa aku namanya. 3 ini wah, OCG. Drytron udah lama banget kelewatnya masa di TCG. Sekarang udah jarang banget ketemu Drytron. Jadi lama-lamanya lupa guys. Hexa decknya standar sebenarnya. Banyak kartu yang kebenet ini, Union Carrier. Nggak bisa jadi referensi. Kesimpulannya, format saat ini masih nggak jauh berbeda dari format sebelumnya. Dengan Beldespia, Wanderers, Tenyi atau Obeset kalau di TCG, Drytron masih di posisi teratas. Drytron dan Tenyi yang nggak di... kalau posisi TCG sekarang, Beldespia harusnya naik, Wanderers masih belum, tapi kalau udah mulai kelihatan potensinya. Tenyi ini lebih ke Sword Soul atau nggak gitu, Beset atau Triaxis yang bagus. Drytron jarang mau dipakai. Command dari Adventure Package, engine gitu aja. Udah mulai kelihatan. Di Beldespia deck, beberapa player lebih memilih memasukkan banyak branded Despia bumi daripada adventure-nya. Soalnya 5 kartu adventure yang kepake cuma 2. Yang 3 ngarep gak ketarik, jadi agak susah. Atau dengan Dinomorphia build. Dinomorphia lo nambah 6 starter. Jadi ada 15 starter dihitung kan, gila. Booster baru Power of Element akan rilis minggu ini dan pasti bakal membawa nafas baru buat OCG guys. Oke, jadi kayak gitu untuk OCG meta game
pertama ini. Kalau kalian suka konten yang gitu, komen di bawah, nanti aku bakal bikin lanjutannya untuk seterusnya gitu guys. Saran-saran boleh, saran-saran konten baru untuk tim Yuto YGO biar konten ini makin berkembang. Dan aku juga gak buntu nyari ide. Oke guys, jadi jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang di playlist biar tahu OCG metagame saat ini, buat jadi referensi untuk TCG kedepannya. Soalnya TCG harusnya bentar lagi banlist rilis ya harusnya. Entah akhir bulan atau awal bulan Mei atau pertengahan, pokoknya seharusnya bentar lagi. Oke guys, jadi jangan lupa like dan subscribe. See you on next video. Thank you for watching guys. Bye.